Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukarramin, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat zuhur Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia. Pertama, mari kita tidak lupa selalu mengucapkan dan menghaturkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat karunia dari Allah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bisa hadir di masjid untuk melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan juga salamnya Allah tidak lupa mari kita haturkan kepada penghulu kita, yaitu Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk menjadikannya sebagai suri tauladan, menjadi contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mencontohkan apa yang sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan menjadi umatnya dan bisa mendapatkan keberkahan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kitab Al-Berjanji telah dijelaskan kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Diceritakan bahwa pribadi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sadidul haya, orang yang sangat pemalu, watawadui, dan orang yang sangat rendah diri. Maka tidak ada orang yang semalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setawadu seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya tentu harus mengikuti akhlak dan ciri-ciri karakter yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Salah satunya tentu kita harus menjadi orang yang memiliki rasa malu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rasa malu yang bagaimana? Tentu rasa malu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Contoh kecil, kita mengaku orang Islam, kita harus malu kalau karakter kita tidak seperti orang Islam. Ucapan kita tidak seperti orang Islam, cara berpakaian kita tidak seperti orang Islam, tingkah laku kita sehari-hari tidak seperti orang Islam, jauh dari apa yang pernah diajarkan Rasulullah. Tentu kita harus malu. Malu kalau kita jadi orang Islam namun tidak mau menjunjung tinggi daripada syiar-syiar Islam. Malu kita sebagai orang Islam namun jauh dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu kalau kita sebagai orang Islam namun apa? Nampak dari kehidupan kita tidak kita bisa mencerminkan bahwa diri kita adalah orang Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pernah dalam suatu hari Rasulullah SAW itu ngobrol dengan para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kamu semua dengan Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian para sahabat bertanya, kunna nastahyi ya Nabi Allah, kami sudah malu ya Rasulullah dengan Allah. Apa kata Rasulullah? Ya, antum la tahyu laisa tahyu kadzalik. Malu kamu tidak seperti itu. Ya, malu tidak seperti itu. Walakin naman istahya bihaqqal haya, tetapi orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya memiliki rasa malu, apa kata Rasulullah? Wal yahfat ar-ra'sa bima hawa. Orang yang malu ciri-ciri yang pertama yaitu mereka yang mampu menjaga Menjaga apa? Menjaga kepalanya dari apa yang ia angkat, dari apa yang ia sunggi, ia junjung dengan kepalanya.
Jangan sampai kita punya kepala, namun kepala kita gunakan untuk menjunjung sesuatu yang tidak halal di mata Allah. Kita menegakkan kepala namun dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Contohnya, kita mencuri namun kita mampu menegakkan kepala, berarti kita tidak malu dengan Allah. Kita berbuat maksiat namun kita masih mampu menegakkan kepala, artinya apa? Kita tidak punya malu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah akan selalu melihat apapun yang sudah kita perbuat dan apapun yang sudah kita lakukan. Kemudian kata Rasulullah lagi, wal batnu bima'awa, dan kamu harus mampu menjaga perutmu dari apa yang masuk dalam perut kamu. Artinya apa? Orang yang memiliki rasa malu kepada Allah, mereka orang-orang yang selektif dalam menjaga perutnya. Jangan asal masuk kemudian dimasukkan ke dalam perut kita. Kalau itu perkara yang halal, boleh kita masukkan dalam perut kita. Kalau itu perkara yang haram, tahan dulu. Kenapa? Itu ciri-ciri orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita bermimpi memiliki sifat malu sebagai sebagian dari keimanan kita kepada Allah kalau kita tidak mampu menjaga kepala kita dan tidak mampu menjaga perut kita dari hal-hal yang tidak halal dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga kata Rasulullah, wal yadhkur al mauta wal balwa. Orang yang malu kepada Allah adalah mereka orang selalu ingat tentang kematian dan tentang hari kerusakan. Kita semua pasti akan menjumpai yang namanya kematian. Lambat maupun cepat kita akan menjumpai kematian kita semua. Maka orang-orang yang malu adalah mereka orang-orang yang mengingat kematian di pelupuk kedua matanya. Sehingga apa? Dia akan memiliki controlling yang tinggi dalam kehidupan di dunia ini. Dia tidak akan mudah menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan tercela, perbuatan maksiat, malu dengan agamanya, malu dengan punya nabi seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kecil saja, Pak. Kita tinggal di daerah, di sebuah tempat di mana tempat kita tinggal, kita dekat dengan masjid. Namun langkah kaki kita jarang sampai ke dalam masjid. Masjid dengan rumah kita 5 meter jaraknya. Namun jarang kita sampai ke masjid. Namun kota-kota besar yang jauh jangkauannya, sehari perjalanan, hampir tiap minggu kita bisa sampai ke Jambi, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Namun sampai di masjid tidak pernah kita jalankan. Berarti kita belum punya rasa malu kepada Allah. Ingat Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita semua besok meninggal dunia, kita akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya kita ditunjukkan CCTV semuanya, Pak. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi ditampakkan CCTV apa yang sudah kita lakukan. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Boleh jadi ketika kita berbuat maksiat di dunia ini orang tidak melihat, orang tidak ada yang tahu, saudara kita tidak tahu, kawan kita tidak tahu, istri kita tidak tahu apa yang sudah kita lakukan. Namun ingat, CCTV Allah berlaku bagi kita 24 jam. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk. Dan itu tidak ada yang namanya malaikat tidur. Sekejap saja kita berbuat maksiat, CCTV sudah merekam semua apa yang kita lakukan dan akan kita pertanggungjawabkan. Besok ditunjukkan, nih kelakuan kau. Katanya kau seorang ustadz, tapi kelakuanmu kayak gini. Wow, malu gitu, Pak. Katanya kau orang muslim, orang hebat. Mana? Malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita dipermalukan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik mari kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Caranya bagaimana? Mari kita tanamkan rasa malu pada diri kita selama kita hidup di dunia. Malu kalau kita tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan orang. KTP Islam namun tidak sesuai dengan KTP yang kita pegang.
kita beragama Islam namun jauh dari ajaran Nabi. Tentu ini yang nanti akan kita pertanggungjawabkan semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, ciri-ciri orang yang malu kepada Allah, wa asaral hayatal akhirah minad dunya, dan dia selalu memilih untuk kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Orang-orang yang memiliki rasa malu, mereka yang punya prinsip, biarlah hidup di dunia ini sengsara karena membawa dan mempertanggungjawabkan kebenaran di hadapan Allah, daripada ia hidup mewah, hidup enak, serba berkecukupan namun tidak sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Kejarlah kejayaan selama kita hidup di dunia ini, namun jangan melupakan koridor ketentuan yang diajarkan oleh Nabi. Kejarlah apa yang kita mau dalam hidup di dunia ini, namun harus mengikuti ajaran dan jalan yang dibenarkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita masih berada di jalan Rasulullah, berada di jalan Allah, maka akan mudah kita nanti mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemaluan kita nanti akan mudah kita tutup ketika kita berada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita semua diberikan kemaluan, maka kita harus malu dari hal yang membuat kita malu tersebut. Jagalah kemaluan itu, karena itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang punya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.